Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Fatimah Nur Anissa dari kelas 3 A Sistem Informasi. Di sini saya akan mm, membuat video mengenai kajian statat case study, yaitu Stockbit. Nah, di sini saya gagal untuk login, jadi mau nggak mau saya cuman bisa mempresentasikan laporan yang sudah saya buat aja. Oke, pertama-tama, oh, oke di sini ada sedikit materi tentang Stockbit. Perkenalkan lagi, nama saya Fatimah Nur Anissa dari 3 Asisten Informasi. Oke, di sini ada pengertiannya. Stockbit adalah one-stop platform investasi saham. Selain menjadi wadah untuk berdiskusi dan update berita terkini seputar saham, Stockbit juga berfungsi sebagai platform riset dan analisis investasi. Oke, selanjutnya ada jenis. Nah, berdasarkan sumber yang diberikan, terdapat beberapa jenis terkait dengan investasi saham yang dapat diakses melalui aplikasi Stockbit, seperti jenis trader saham, scalper, intraday, dan swing. Jenis indeks saham itu ada Board Market Index, Multi Market Index, Indeks Stockrel, dan Style Index. Lalu ada jenis investor saham. Itu ada grow investing dan value investing. Stockbit juga memiliki fitur scanner saham yang dapat membantu investor dalam mencari saham berdasarkan kriteria tertentu. Oke, kelebihannya ya umum-umum aja. Ada tampilan aplikasi yang user friendly, terus ada interaksi dengan investor dan trader lain, biaya transaksi murah, terus registrasi tanpa minimum deposit, terus ada akses fitur Stockbit, lalu yang kelebihan terakhir itu ada membuka rekening 1 hari kerja. Oke, kekurangannya itu yang pertama ada fitur terbatas, dan beberapa fitur terbaik hanya dapat diakses oleh akun premium. Terus keterbatasan fitur. Stockbit belum memiliki fitur stop order loss atau yang merupakan fitur yang diinginkan oleh sebagian pengguna. Terus ada pengalaman aplikasi yang lambat dan bug. Terus ada keterbatasan kerjasama. Dan yang terakhir ada keterbatasan akun standar. Jadi harus pro gitu dulu. Terus ada fitur Stockbit. Oke, di sini ada beberapa fitur Stockbit, tapi saya next ke ini dulu. Nah, di sini. Sebentar. Oke, saya pindah PDF dulu karena beberapa fitur ada di sini. Oke. Nah, jadi fitur pertama dari Stockbit. Yang pertama itu ada profil. Ini berisi data-data umum mengenai emiten suatu saham seperti riwayat perusahaan, pejabat pemegang, serta jumlah saham yang terdaftar. Terus ada wishlist, yaitu fasilitas untuk mengumpulkan saham-saham yang ingin Anda pantau ke dalam satu wadah. Nah, di wishlist terdapat shortcut yang melakukan penjualan atau pembelian terhadap saham-saham tersebut. Terus yang ketiga ada chat. Nah, fitur ini untuk berkomunikasi secara pribadi, secara antar dua pengguna, seperti fitur percakapan pada umumnya. Terus ada yang keempat itu Carbit Pro, yaitu chart standar yang dapat diakses oleh akun biasa. Namun, Carbit hanya diperuntukkan bagi akun Pro saja. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu di Carbit, Anda tidak hanya disuguhi grafik, tetapi juga fitur yang bervariasi dari segi analisa teknikal dan fundamental. Lalu Carbit juga memungkinkan Anda membuat rumus dan analisa sendiri menggunakan tools Darwin. Terus ada indikator bar homologi di Carbit.
Nah, bar movement overlay yaitu bar yang volume dari top 3 sal broker yang dihitung secara akumulasi setiap harinya untuk melihat pergerakan bandar secara grafik. Lalu ada bandar value. Nah, bandar value adalah nilai transaksi dari top 3 buy seller broker dalam rupiah yang dihitung akumulasi setiap harinya untuk melihat pergerakan bandar secara grafik. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat berapa miliar yang sedang diakumulasi atau didistribusi oleh bandar sejalan waktu, sejalannya waktu. Nah, kita dapat menggunakan MA10, MA10 dengan melihat potongan antara bandar value dengan MA10 untuk melihat turning point dari akumulasi ke distribusi atau sebaliknya. Di sini bisa dilihat barang value-nya. Ini indikator Bartoligi di Carbit. Oke, terus ada bundle value tadi udah. Nih, tapi di sini tuh merah. Oke, hijau menandakan bandar net atau akumulasi pada hari itu. Nah, yang merah adalah jika bandar net sell atau distribusi pada hari itu. Terus ada order book, yang ini menampilkan secara real time jumlah permintaan dan penawaran list harga pada suatu saham. Kita dapat menampilkan lebih dari satu perusahaan di order book. Terus ada fitur scanner, yaitu tools yang bisa memudahkan proses pencarian saham terbaik dengan menyaring berdasarkan preferensi kriteria. Ada berbagai jenis filter untuk menyaring saham terbaik untuk kita. Terus ada scanner adalah jenis menu pencarian, namun dengan fitur penyortiran. Di sini bisa lihat ya. Oke. Terus ada lagi finansial, yaitu fitur Stockbit Pro yang menyajikan data laporan keuangan emiten dengan tampilan yang menarik, mudah dibaca, dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Terus ada fitur Funda Chart, itu tools yang memungkinkan untuk membandingkan ratusan finansial item dan financial matrix dengan berbagai pilihan periode. Terus ada fitur seasonality, berfungsi untuk mengetahui kecenderungan performa suatu indeks atau saham setiap hari atau setiap bulan ke tahunnya. Terus ada valuation, ini fitur untuk membantu proses penentuan harga yang wajar untuk suatu saham walaupun harga saham berubah setiap waktu. Terus ada case stat, adalah fitur Stockbit yang merangkum beberapa secara lengkap rasio-rasio fundamental perusahaan. Terus ada Stockbit Comparison yang memudahkan kita untuk mempelajari kinerja beberapa emiten secara menyeluruh. Terus di sini ada resiko investasi di Stockbit. Yang pertama adalah loss capital, yaitu resiko yang terjadi ketika harga saham yang dibeli turun menjadi lebih rendah dari harga asli yang mengakibatkan kerugian modal. Lalu adanya kebangkrutan. Resiko ini terjadi ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan keuangan cukup untuk membayar semua kewajiban sehingga mereka dikenal dengan bangkrut. Ada liquid risk, yaitu risiko yang terjadi ketika investor tidak dapat menjual saham atau aset di pasar modal dengan cepat. Terus ada substances of trading, ini risiko yang terjadi ketika perdagangan saham dihentikan secara temporer. Terus ada substances of trading, ini risiko yang terjadi ketika pedagang saham dihentikan, yaitu ada risiko pasar. Risiko ini merupakan risiko yang mempengaruhi performa keseluruhan pasar, bukan hanya saham atau perusahaan tertentu seperti perubahan tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial politik. Terus ada aspek keamanan tawaran itu teknologi keamanan yang biometrik. Terus ada regulasi dan pengawasan yang dari OJK, terus ada dari KSEI. Terus ada rekening dana nasabah. Terus itu tidak meminta OTP ataupun PIN. Oke. Nah, di sini ada gambar tentang case start. Nah, ini current valuation yaitu case start Stockbit, suatu data menunjukkan
yang menunjukkan apakah perusahaan tersebut tergolong murah atau mahal. Terus di sini ada current P ratio, bisa dibaca aja. Ada current P ratio annualized, yaitu rasio harga saham yang terhadap laba per saham dan periode 1 tahun. Sini perhitungannya itu ada total market capital dibagi total net income dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.